are Hai you? Kak, I'm fine, I'm alhamdulillah. fine. Mau melanjutkan Iya nih. nih obrolan kita dalam The Love Series. Yay, Yeay. masih tentang Sekarang attachment episode ya? keempat ya? Iya, masih tentang Iya, attachment, episode keempat. melanjutkan video-video kita sebelumnya. Tapi hari ini kita akan bahas tipe attachment lagi nih, sebenarnya sama sih kayak minggu lalu, cuma akan berbeda. Karena kita akan masuk ke tipe attachment yang insecure. Insecure. Kita akan bahas dari mana dulu Ya, nih? Insecure yang mana dulu yang nih? The tiga. anxious Anxious dulu kali ya. dong. Boleh, Yes. boleh Anxious. yang anxious. Iya. Nah, kalau di video yang tentang opening kita yang kemarin itu kan kita bahasnya namanya tuh sebenarnya anxious ambivalent attachment. Tapi kalau dalam berelasi itu sebenarnya dinamainnya sebenarnya anxious preoccupied. Tapi di sini kita sebutin anxious aja lah ya. Nanti Biar soalnya gampang yang ya. tipe yang lain disebutannya beda lagi. Jadi biar Iya. pendek gitu. Jadi anxious ini, coba inget nggak yang kemarin anxious tuh apa, ayo? Ayo. Anxious tuh yang, ayo coba dibuka lagi YouTube channel-nya. Nyontek ke video sendiri. Iya. Coba Oh cek. Ada iya. 3 nih. Yang anxious ya. Yang anxious. Yang insecure. Nah yang kalau anxious ini, Anxious. kan kalau pas kecil nih biasanya tuh terjadi di anak-anak yang orang tuanya tuh nggak konsisten dalam memberikan perhatian, dalam memberikan pola asuhnya juga. Jadi biasanya orang tua yang mungkin dua-duanya kerja atau salah satunya kerja tapi yang satu juga nggak selalu ada buat dia gitu. Mungkin di rumahnya juga meskipun nggak kerja tapi sibuk sama yang lain gitu. Jadi anak tuh merasa kalau dia tuh nggak bisa percaya nih sama caregiver-nya, sama figure attachment-nya dia. Jadi sebenarnya dia pengen dapet perhatian, dia misalnya sering tantrum, habis itu misalnya suka marah-marah atau nangis, tapi nanti ketika disamperin, biasanya dia menolak gitu kan, karena dia sebenarnya juga ngerasa, "Ini orang bisa dipercaya nggak sih?" Kayak gitu. Nah, itu waktu kecil. Nanya-nanya. Kan tadi lo bilang nggak konsisten gitu ya orang tuanya. Nah, itu tuh Mhm. apakah mereka memang memberikan perhatian secara tidak konsisten? Jadi maksudnya ada waktu-waktu mereka sebenarnya menunjukkan perhatian terhadap anaknya, atau memang mereka all the time sibuk gitu? Lebih ke ada sih, dia pasti ada waktu. Jadi kayak misalnya kalau orang tuanya kerja gitu, kan ada waktu-waktu dia tuh bisa main, misalnya pas lagi pulang cepet bisa main sama anaknya, kayak gitu kan. Tapi anak itu kan sebenarnya butuh sesuatu yang, rutin gitu ya. Kalau misalnya rutinitasnya itu dirusak, dan itu sebenarnya udah jadi kebiasaan dia, dia kan pasti akan mikir, "Kok tiba-tiba nggak ada nih orang yang selama ini ada buat gue di jam segini," misalnya kayak gitu. Nah, jadi, anak tuh jadi menganggap, apa ya, lingkungannya tuh sebagai hal yang nggak bisa dia prediksi karena tadi, kadang ada, kadang enggak, kayak gitu. Jadi ada pun Mhm. nggak available gitu ya? Iya, mungkin ada di rumah tapi ternyata sibuk sama yang lain, atau mungkin dia seringnya main sendiri kayak gitu. Makanya, anak-anak kayak gini tuh sangat cari perhatian gitulah ya, jadi clingy banget, terus suka tantrum, karena dia selalu caper sama orang-orang yang ada di rumahnya, mungkin figure attachment-nya terutama ya, kayak gitu. Nah, terus kalau di orang dewasa, sebenarnya nggak jauh beda sama pas anak-anak. Kalau anak-anak tantrum gitu ya, kalau orang dewasa ya sama, clingy, terus habis itu, kalau misalnya udah punya pasangan mungkin dia jadi, obsesif banget sama pasangannya, terus habis itu dia banyak nuntut gitu kan. Karena itu cara dia untuk narik perhatian si pasangannya ini gitu. Jadi emang, biasanya juga orang-orang yang, anxious ini seringnya dikenal sebagai orang yang moody. Jadi nggak bisa diprediksi deh dia tiba-tiba bisa lagi seneng banget, tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, kayak gitu. Jadi emang, apa ya, di emosinya itu memang sangat, tidak bisa diprediksi gitu. Gue mau nanya, si Moody-nya itu, disebabkan karena apanya gitu? Kayak kenapa dia terkenalnya si tipe attachment anxious ini tuh, moody gitu kan? Sebenarnya kalau moody-nya itu nggak ada spesifik ya, karena mood itu kan memang
yang selalu bertahan misalnya dalam sehari atau seminggu gitu. Beda Hmm. sama emosi kan, kalau emosi kan sesaat Hmm. nih, jadi ada faktor spesifiknya dia kenapa tiba-tiba marah misalnya kayak gitu, emosi Hmm. marah. Tapi kalau moody yang jadi seharian misalnya dia energik terus habis itu bisa jadi kayak sedih banget seharian gitu tuh sebenarnya nggak ada hal yang pastinya. Tapi kalau dari relasi sama orang lain itu lebih karena dia tuh memang dari dalam dirinya tuh insecure sama dirinya sendiri gitu. Dia tuh sering, apa ya, meragukan dirinya, selalu merasa, "Ini, gue bisa diterima nggak ya sama orang lain?" Kayak gitu. Ini dalam konteks apapun ya, misalnya pertemanan ataupun, romantic relationship gitu. Gue mau nambahin Hmm. kali ya, Han, mungkin membantu Hmm. menjawab pertanyaannya Nina. Kalau dari yang gue baca-baca sih ya, mungkin kenapa mereka moody. Sebenarnya orang-orang yang masuk ke dalam kategori insecure itu adalah orang-orang yang apa ya, mereka tuh sulit memahami diri sendiri. Makanya sebenarnya Mhm. mereka kurang dapat menangkap mereka sedang merasakan apa, dan mereka tuh nggak bisa menyebutkan, aduh gue tuh sebenarnya lagi ngerasain ini loh gitu. Makanya Mhm mhm. pengekspresian mereka ke orang lain juga jelek kan, kurang tepat karena mereka sendiri nggak bisa mengenali diri mereka sendiri. Nah kalau gue ngelihatnya dia tuh moody kayaknya karena memang apa ya, memang dari sananya juga kalau misalnya yang Nggak termasuk ngerti. kategori insecure ini orangnya tuh sangat internal kan, segala tuh dipikirin, Hmm. jadi dia tuh kayak banyak banget pikirannya, makanya judulnya anxious mungkin. Tapi at the same time agak sulit, maksudnya kurang dapat untuk naming perasaan mereka sendiri itu seperti apa dan harus mengekspresikannya kayak apa. Makanya mungkin keluarnya dalam bentuk yang moody gitu, karena pengekspresiannya kurang tepat. Mungkin sih gitu. Kalau Mhm Atau dari mhm. mungkin ini nggak sih, si Angie itu juga terkenal sebagai people pleaser kan? Karena dia kayak butuh Iya. validation Hmm. atau butuh assurance dari orang, atau mungkin tadi berkaitan sama dia bingung sama emosinya dia atau bagaimana cara dia mengekspresikan karena dia takut kalau dia ekspresiin, entar si significant person ini atau si temanku ini atau si pasanganku ini entar dia akan kecewa atau menjauhiku atau meninggalkanku Membingungkan, gitu kali iya. ya? Ya nggak sih? Ya Iya iya, mungkin betul. mungkin karena mereka berusaha people pleasing juga, mereka merasa mereka nggak bisa menyampaikan nggak sih, kayak apa yang mereka rasakan ke orang lain, makanya keluarnya ke moody. Karena kan emosi atau perasaan itu somehow harus disalurkan kan, kayak kalau nggak Kan, kemana jadi gitu. Iya. betul Ah, betul. iya, oke oke oke. Iya. Jadi Alright, siap. kalau dari video sebelumnya kan kita bahas kuadran tuh, bukan kuadran ding, yang apa namanya, aspek social confidence sama Confidence self sama confidence. Nah, kalau anxious ini mereka tuh self confidence-nya rendah, tapi social confidence-nya tinggi. Jadi mereka tuh menganggap pokoknya value diri mereka tuh kurang aja dibandingin orang lain tuh selalu over valuing orang lain lah dia tuh. Jadinya Mmm, kenapa mereka jadi people pleaser tadi kan. mhm. Selalu butuh, apa ya, selalu butuh melakukan yang terbaik untuk bisa merasa diterima sama orang lain gitu, Mmm, kayak gitu. oke Nah karena itu oke. emang boosternya itu mereka tuh sebenarnya dari lingkungan ya, melihat social mhm confidence-nya mereka yang tinggi. emang mereka tuh struggling sama, apa ya, identity-nya mereka sendiri Hmm. juga gitu kan. Makanya mungkin bener sih ya baru kepikiran juga ya, mungkin itu yang bikin mereka jadi moody dan ya karena moody Mmm, ya unpredictable aja bisa tiba-tiba dia suasana hatinya bagus, tiba-tiba enggak, kayak gitu. mhm. Mhm. Nah, I see. Jadi Tadi emang, apa ya, sebenarnya mungkin kelihatannya ya emang jadi orang yang ini banget sih kalau misalnya, punya pacar gitu mungkin jadi posesif banget kali dikit-dikit, minta dibales SMS-nya minta dibales SMS lama banget ya gue jadul, Lo pacaran minta kelas berapa, dibales Han? chat-nya, Mohon maaf, contohnya jadul minta banget. SMS dibales tuh zaman chat-nya. SMP, SMA nggak sih? Iya SMP gue juga lah, baru nyadar, aduh. lah kok Bahkan SMS. SMA BBM udah. Iya. Iya bener, minta dibales chat-nya terus-terusan, terus atau misalnya minta ditelepon. Tadi kan, waktu itu pernah bilang 3 jam sekali harus ditelepon, kayak gitu. Bisa jadi emang itu tipenya, apa namanya, anxious kayak gitu, karena dia selalu butuh memastikan kalau pasangan gue ada nih buat gue gitu, dia nggak akan sama yang lain kok, gitu. Mungkin ya, Jadi memang mungkin itu ini ya, apa sih, mengkompensasi si self confidence-nya yang rendah sehingga mereka butuh validasi dari si lingkungannya itu untuk menaikkan self confidence-nya itu mhm, kan. Iya nggak sih? Bisa Supaya mhm, jadi. jadi tinggi dan tinggi gitu. iya, Iya. Supaya fulfilled lah. Berhubungan Iya, berhubungan sama itu, sama yang tadi sebenarnya lu udah sempet sebut dikit Han, yang tadi yang kuadran itu.
gue ingetnya justru si kuadrannya si tipe attachment style anxiety itu, dia tuh tingkat level anxiety-nya memang tinggi, sedangkan level avoidance-nya rendah. Kan kalau kuadran itu ada 2 itu kan, apa sih, Ya. si kutub-kutubnya ya kan, anxiety dan avoidance. Nah, dia tuh kalau si anxiety tuh gitu, dia tuh emang anxiety-nya tuh levelnya tinggi, tapi avoidance-nya rendah. Makanya dia justru memang butuh ke orang banget, dia justru tidak menghindari atau menjauhi, bahkan dia butuh banget kayak, "Lo di sini lo sama gua," gitu. Dia justru malah cemas kalau misalnya lo nggak di sini, kalau lo nggak peduli sama dia, kalau lo nggak Iya. menunjukkan care lo sama dia, justru kayak gitu sih, bener-bener. Karena kan Makanya memang dia avoidance-nya terkenal clingy tadi kan. iya, karena Apa? avoidance-nya dia rendah kan berarti otomatis memang social engagement-nya tinggi. Emang mereka butuh untuk Yes. engage dengan orang tuh tinggi sebenarnya. True. Dan Oke. Terus biasanya kalau kayak gitu heeh, kenapa, Han, enggak, biasanya? ini tuh biasanya karena waktu kecil kan mereka terbiasa memang kayak gitu kan, kayak dia tuh cari perhatian, tapi pas orang tuanya datang mereka kayak nolak gitu karena mereka merasa nggak percaya sama orang tuanya gitu. Tapi kalau dalam hubungan misalnya pacaran gitu, mereka kenapa jadi clingy banget karena merasa kayaknya pasangan gue ini bisa menggantikan sosok orang tua gue yang dulu kayak gitu ke gue. Kalau sama orang tuanya mungkin setelah dideketin dia jadi nggak mau gitu, tapi kalau sama pasangannya malah clingy banget gitu. Jadi apa ya, selalu harus ada, pokoknya dia nggak mau sendirian kayak Kayak gitu. lo jangan sampai kayak mereka gitu, soalnya ya lo pokoknya harus ada Iya, terus buat lo harus gue ada gitu, buat lo nggak gue, lo boleh on tuh and off gitu ya. dia tuh soalnya menganggap pasangannya tuh penyelamat hidup dia gitulah intinya. Jadi ya karena luka masa lalunya seperti itu gitu. Makanya Oke, kebutuhan oke. mereka akan atensi juga tinggi ya, karena mereka nggak dapat itu dulu, jadi mereka Ya, craving iya dari bener-bener. lingkungannya untuk si atensi itu. Iya, Iya bener bener. banget. Iya bener tadi yang kata Tibo, jadi dia memang kebutuhan afeksinya tuh tinggi, nggak hanya kebutuhan afeksinya, tapi juga kayak kebutuhan responsivitasnya juga gitu. Jadi kalau lo tipe-tipe yang cuek-cuek gitu, terus ketemu sama orang yang ini, dia bisa tersiksa banget karena kayak ya Allah lo nggak responsif sama gue, lo berarti nggak care ya, lo nggak peduli ya sama gue, lo nggak mau temenan sama gue ya gitu lah. Iya, nah gitu. Kalau yang gue baca juga, kenapa dia kan sebenarnya kayak butuh respon yang tepat gitu lah ya, yang selalu Iya. ada buat dia gitu. Terus bisa jadi dia kesimpulannya kayak gitu, kalau misalnya nggak direspon dengan baik sesuai kemauannya dia pasti mikirnya, nih orang nggak suka sama gue, nih orang mau ninggalin gue atau nggak mau temenan sama gue gitu. Karena memang orang-orang dengan anxious ini dia tuh terkenal juga dengan overthinking tinggi dan overanalyzing. Jadi apa-apa tuh udah mikirnya worst case gitu loh. Jadi apa ya, kalau lagi berantem sama pasangan pun mereka tuh merasa kalau berantem pasti nanti putus atau pasti nanti berakhir lah hubungan ini. Padahal kan sebenarnya nggak harus kayak gitu kan. Berantem tuh pasti ada gitu. Misalnya konflik itu pasti ada dalam suatu hubungan. Makanya mereka cenderung menghindari konflik juga dengan melakukan yang terbaik lah. Pokoknya bikin senang terus pasangannya. Tapi di satu sisi mereka juga jadi clingy kan sebenarnya bikin pasangan agak gimana gitu ya pasti. Kalau misalnya orang anxious ini selalu kan tadi katanya Hani selalu berpikir bahwa kalau ada sekali masalah nih it will be over gitu. Nah disitulah tugas orang yang secure itu masuk untuk menunjukkan kepada mereka bahwa we can have conflicts dan itu nggak harus berakhir. Kita bisa berantem tapi bukan berarti gue benci sama lo, ngerti nggak sih? Kayak kita bisa punya masalah tapi itu bisa diselesaikan. It's not always gonna be over cuma karena kita berantem. Nah, jadi disitulah perannya orang yang secure ketika sama insecure tuh ketemu. Karena memang dasarnya kayak yang Hani bilang tadi, kalau misalnya orang yang anxious itu biasanya suka mikirnya jauh gitu. Kayak misalnya tadi baru berantem sekali ngerasanya kayak oh my god it will be over. Iya. Makanya Itu itu juga salah yang satu menyebabkan cara nge-handle-nya sih. tapi berarti itu juga yang menyebabkan mereka jadi si people pleaser itu kan, karena dia berusaha untuk menghindarin konflik, dia nggak mau sama sekali worst case skenario-nya itu terjadi gitu kan. Jadi kayak apa yang buat lo seneng aja dah gitu kan, seolah-olah tuh. Tapi jatuhnya jadi kayak ini dong, mereka tersiksa gitu dong. Kayak kalau mereka trap in toxic relationship gimana? Apakah mereka memang yang paling potensi berada di dalam toxic relationship? Sebenarnya potensi kalau pasangannya juga sama-sama anxious. Oh my god. Oh gitu. Jadi kalau ya terutama kalau pasangannya sama-sama insecure lah ya, insecure yang apapun itu pasti mereka berpotensi kayak gitu. Iya. Tapi bayangin deh coba kalau sama-sama anxious sama anxious pasti jadi apa ya? Full of kayak drama nggak sih?
Iya, kayak bener. nggak akan pernah fulfilled ya kalau nggak salah kalau ketemu anxious tuh. Mhm. Karena dua-duanya kebutuhan itunya Hmm, tinggi, nggak ada yang menuhin ya, gitu. Jadi nggak akan pernah nggak cukup iya. gitu loh kebutuhan Iya, perhatian. bener-bener. Iya, Oh kayak my gitu. God. Terus bisa juga kalau misalnya mereka sama yang avoidant. Jadi kalau yang avoidant-nya kan ya gimana ya, si anxious-nya pengen perhatian, tapi avoidance-nya maunya menjauh gitu kan. Cuma kalau Hmm. misalnya dia mengakhiri hubungan itu, dia sendirian, dan dia nggak mau sendirian kan gitu. Jadi kayak daripada dia Nah, orang-orang yang itu kayak gitu, toxic tuh, Nen. daripada nggak punya pasangan, mending gue menderita aja di sini gitu. Ya Allah. Lo tahu kan ada Karena yang itu apa sih tuh. psychological abuse, jadi kayak hubungan yang emang toxic yang dimana Iya, dia iya, iya, ngerasa iya. dia nggak bisa keluar dari Gaslighting situ. itu bukan sih? Kok Mirip gaslighting sih? Bener gak mirip-mirip sih gue? gaslighting. Jadi orang Bener yang gak? tapi tergantung sih, maksudnya nggak semua orang gaslighting gitu. Cuma ketika apalagi terutama nih kayaknya orang yang anxious ini kalau ketemu sama orang yang gaslighting, udah nggak bisa keluar dia kayaknya dari Aduh. situ karena dia super Iya, karena dia pasti mikir ya dia yang salah gitu kan. iya. Padahal sebenarnya iya Orang yang benar-benar. anxious aja ketemu sama orang yang secure bisa terkadang sparking masalah, apalagi ketemu sama yang gaslighting yang emang bawaannya manipulasi, membuat si orang Manipulatif ya. ini untuk berasa Aduh. bergantung, itu udah kayak bahaya sih kalau misalnya mereka ketemu orang Mm-mm. yang gaslighting. Iya sih. Kalau kalian punya Bahkan teman kalau yang yang seperti itu, aduh, dijagain guys. iya, Kenapa? kalau dari yang gue baca tuh pokoknya ya selama pasangannya itu memberikan perhatian yang dia butuhkan, itu tuh pasti orang anxious ini tuh bahkan bisa apa ya? Dia udah dibiarin aja pasangannya mau berperilaku jelek kayak misalnya bahkan sampai abusive terus kasar segala macam tuh dibiarin karena mereka merasa ya negative attention itu tetap attention buat mereka gitu. Jadi Oh ya udah no. makanya kebanyakan yang bertahan di toxic relationship tuh kayak gitu karena mereka merasa dengan mereka disakitin pun itu tuh udah bentuk perhatian yang mereka dapatkan dari orang yang mereka sayangin kayak gitu. Sebenarnya ya agak sedih sih, tapi So memang itu sad. dari tipenya Iya, susah gitu kan. iya. Terus, how to handle them then? Nah, how to handle-nya itu karena mereka itu memang yang diharapkan dari anxious itu kan mereka mau hubungan yang stabil, mau hubungan yang mungkin pasangannya bisa sabar, sama yang bisa diandalkan karena mereka sendiri itu cenderung merasa tidak bisa mengandalkan diri sendiri kan. Jadi mereka maunya orang yang bisa diandalkan buat jadi pasangannya. Nah, caranya itu sebenarnya yang pertama pasti gimana kita harus membangun apa ya, rasa aman sama rasa independennya dia karena kan kalau orang anxious tuh pasti dia merasa tergantung sama orang gitu ya, nggak bisa apa ya, apa mengejar mimpinya sendiri, nggak bisa tahu bahkan tujuan hidupnya apa tanpa orang itu gitu. Jadi harus dibangun rasa aman dan juga independensi sendiri. Caranya adalah sebenarnya yang paling gampang bukan paling gampang sih, paling dasar yang pertama itu adalah berusaha untuk konsisten. Kan kalau tadi gue Ah, cerita iya, iya, kalau pas iya. orang tuanya dulu itu kan nggak konsisten ya. On Nah, and off, aha. jadi harus dicoba kalau punya pasangan yang anxious, sebisa mungkin si pasangannya ini harus konsisten, berusaha yang terbaik lah buat konsisten sesimpel kayak misalnya tadi lah ngabarin setiap jam berapa gitu. Mungkin bagi orang yang secure kan itu kayak apa banget sih gitu kan, tapi bagi orang yang anxious itu sangat meaningful buat dia gitu. Jadi ya Oke. mungkin kalau Kejelasan. terus kalau janji ditepatin kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya nggak bisa ditepatin, at least harus dikabarin dulu kenapanya, kan pasti masih bisa lah negosiasi gitu, tapi harus ada kepastian, karena mereka tuh nggak suka hal-hal yang nggak pasti gitu, si anxious ini. By the way, gue mau Terus nanya deh. Tadi kan kalau lo bilang nih, misal seandainya orang yang anxious ini sudah stuck di hubungan yang toxic dan mereka tuh kayak nerima apapun jenis attention, either itu positif atau negatif. Nah, apakah ada kayak semacam apa ya? Kalau orang minum tuh alkohol ada toleransinya gitu loh. Apakah ketika dia udah di dalam relationship itu dan dia dipenuhi, dia akan menagih lebih gitu? Maksudnya apa ya? Toleransinya naik gitu loh ketika dia udah dikasih atensi segitu. Apakah jadi misalnya nih pasangannya udah memvalidasi dia,
Apakah dia Hmm. akan tetap Mhm. ada hal-hal lain, maksudnya kayak, oke nih yang aku sayang kamu udah divalidasi, Hmm. tapi ntar dia butuh lagi gitu loh Hmm. validasi yang lain, misalnya kayak, kalau cewek, aku cantik nggak gitu, aku cukup baik nggak, maksudnya kayak apakah akan ada Mhm. hal-hal lain gitu loh. Jadi kayak ketika dia divalidasi satu hal, apakah dia akan toleransinya naik gitu. Yang lainnya juga gitu ya. Mm-mm. Mhm. Sebenarnya gue nggak tahu ya pastinya ada apa namanya satu titik tertentu itu tuh udah tercukupi atau belum gitu kan karena itu sangat subjektif sebenarnya. Masing-masing orang pasti beda-beda tapi kalau kayak tadi kan sebenarnya itu dia apa ya aspek yang lain gitu kayak pertama aspek dia sayang atau enggak yang kedua dia cantik atau enggak kayak gitu kan jadi itu mungkin aja terjadi dalam hal yang berbeda-beda gitu seiring berjalannya waktu kan pasti banyak hal yang dia butuh lagi di validasi butuh reassurance lagi gitu kan jadi itu menurut gue sih mungkin banget terjadi di orang yang anxious tadi gitu dan Oke. nah itu kayaknya nyambung kali ya sama yang kedua cara handle-nya itu yang tadi si Bo jelasin yang kalau misalnya ada konflik itu pokoknya be sure mereka tuh tahu kalau ini tuh nggak berarti dia akan ditinggalin gitu. Ini nggak berarti akan berakhir hubungannya dengan kita punya konflik kayak gini gitu. Nah kan kalau tadi mungkin jadi apa ya? Mungkin jadi kesannya terus-terusan kayak nggak berhenti aja gitu kan itu bisa memicu konflik kan. Dia minta reassurance terus, mungkin pasangannya bosen jadinya ditanya kayak gitu atau misalnya pasangannya kesel dengan apa situasi kehidupan yang lain juga gitu. Nah, jadi itu harus benar-benar apa ya, mungkin selalu di state gitu kalau lagi ada konflik gitu, diajak diskusinya mungkin orang yang secure bisa leading kali ya, bisa ngajak gimana caranya bisa diskusinya tuh awalnya dengan cara meyakinkan dulu nih, dia tuh nggak akan ditinggalin kok dengan adanya diskusi ini kayak gitu. I see. Jadi intinya adalah dia harus selalu merasa bahwa the other person will stay gitu ya. Jadi either dengan reassurance secara kata-kata atau reassurance dengan memberikan kepastian misalnya ngabarin yang rutin gitu. Yang konsisten tadi. Sama ini sih, kalau yang gue baca ada juga apa ya, sebisa mungkin kayak kasih tahu secara reguler gitu, secara berkala kalau misalnya gimana kita perasaannya terhadap dia. Jadi kayak misalnya tadi kan dia suka mempertanyakan nih sebenarnya dia masih sayang nggak sih sama gue atau dia masih temenan sama gue gitu. Nah itu tuh bisa secara regularly ngasih tahu apa yang dia rasakan gitu. Jadi misalnya pas dia lagi sebel, iya aku kalau kamu kayak gini aku sebel sama kamu misalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya orang secure sama secure kan mungkin udah bisa apa ya, bisa berpikir lah ya, oh kayaknya udah tahu kok aku sayang sama dia ngapain aku kayak gitu lagi. Tapi orang yang anxious itu nggak bisa. Jadi jangan mengasumsikan kalau mereka tuh paham terus perasaannya karena mereka pasti selalu mikir seiring berjalannya waktu perasaan tuh bisa berubah kayak gitu. Jadi Jadi itu gue memang satu hal membayangkan, kecil yang penting banget gitu. gue jadi Jadi membayangkannya kayak ya, kalau misalnya makanan gitu, kalau makanan ada expirednya gitu. Jadi itu kayak anggaplah validasi gitu. Mungkin kalau di orang yang secure, ya validasinya itu nggak ada expirednya until proven otherwise. Tapi kalau misalnya di orang yang anxious ini, mungkin itu ada batas waktunya. Jadi kayak at certain times dia harus dikasih lagi sesuatu yang baru. Ya itu tadi misalnya kayak validasi bahwa you're still important to me gitu misalnya. Iya, betul. Harus diperbaharui terus gitu ya. Kayak pesan-pesan sederhana yang mungkin kayak menyeratkan kalau kita tuh mikirin tentang dia juga loh gitu. Itu tuh juga sangat berarti gitu buat orang-orang yang anxious. Kalau dilakukan hal tersebut gitu ya, untuk menghandle Iya. teman-teman yang dengan tipe attachment yang seperti ini, apakah dia jadinya nanti akan terbuild attachment yang baru, style yang baru, dalam artian kayak dia akan bergeser perlahan-lahan menjadi secure gitu kalau kita menghandle dengan cara tersebut, atau sebenarnya ya kita tuh menjaga aja agar dia nggak semakin buruk atau nggak semakin worse gitu sih apa sih namanya stylenya ini gitu sih anxiety-nya dia sendiri gitu. Sebenarnya gimana? Kalau untuk bergeser-gesernya itu sebenarnya
kayak nggak ada yang tahu ya akan bergeser sejauh apa atau misalnya akan bergeser atau enggak. Tapi kalau menurut gue cara-cara ini tuh untuk maintaining relationship-nya sendiri sih. Jadi kayak ya kan kayak kalau misalnya udah punya pasangan ya mau nggak mau sama dia lah, apalagi kalau udah long life gitu kan. Long life Marriage partner. misalnya ya. Iya, masa akan konflik terus gitu kan. Pasti ada cara-caranya loh untuk bisa bertahan sama orang kayak gitu gitu. Kalau yang Itu gue tuh tangkap ya, Kalau untuk berdamai dengan itu gitu ya. iya betul. kalau yang gue tangkap ya ini balik lagi sih kayak mungkin ya ini udah jadi kepercayaan bagi orang itu gitu loh, bahwa kayak mungkin cara berpikirnya dia insecure atau apa, ya mungkin yang bisa diperbaiki ya outputnya gitu loh, gimana mereka react ke orang. Makanya tadi mungkin ya gimana untuk maintain relationship-nya, kayak whatever happened in your mind, tapi gimana lo memaintain relationship lo dengan orang lain gitu, keluarnya gimana kan. Oke. Terus sama yang terakhir sebenarnya ini sih hindari banget judging kalau misalnya dia punya perasaan tertentu kayak misalnya marah atau sedih atau apa gitu, jangan di-invalidate gitu ya, malah kita harus berusaha ngajak diskusi gitu dan biar dia bisa tadi kan mengekspresikan apa yang dia rasakan atau dipikirkan gitu. Oke. Dia kalau resikonya kalau di-invalidate akan gimana, Han? Ya mungkin dia akan pasti mikirnya worst case gitu kan, kayak oh kalau gue kayak gini ternyata dia nggak suka, nanti dia akan ninggalin gue lalala gitu. Ujung-ujungnya tuh pasti akan udah negative thinking duluan gitu kalau misalnya dia divalidate, atau dia juga mikirnya oh jadi gue nggak boleh marah ya, gue harus baik terus ya, gue nggak boleh ya nggak suka kalau dia kayak gitu. Jadi dia ya makin anxious juga gitu. Self conscious ya nggak sih, makin self Iya. conscious ya, gue nggak Makin boleh nggak ngerasa confident gini. sama dirinya gitu. Ya ampun. Gue tuh salah kalau mengekspresikan emosi yang gue rasakan kayak gitu. Balik lagi ntar ke yang tadi, people pleaser, terus karena nggak bisa ke orang, akhirnya keluarnya moody gitu. Jadi malah nggak ketebak gitu loh sama lawan, partnernya tuh malah nggak ketebak, kenapa nih orang kayak gini gitu. Oke. Baiklah. Wow, seru sekali membahas tipe yang ini. Sangat memberikan insight. Karena memang banyak kan di luar sana juga yang maksudnya kayak banyak banget. Gue sih kayak udah sering denger juga sih cerita mengenai orang-orang yang kayak reaction-nya kayak gini gitu dalam relationship. Memang salah satu yang terbanyak sih, sekitar 20%-an orang tuh tipe attachment-nya ini. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan kita atau kalian yang bisa bertemu orang yang kayak gitu untuk jadi pasangan gitu. Betul. Yes. Jadi belajar untuk menghandle mereka agar hubungannya bisa lebih baik, bisa dipertahankan, itu why not, ya kan? Yes. Bandingkan menjudge mereka gitu kan. Betul, setuju. Alright, oke That's a kalau nice gitu. discussion. Yes, seru banget. Gue berharap banget tahu siapapun di luar sana yang mendengarkan. Semoga mereka terinsight dan mungkin mereka bisa membantu dirinya sendiri atau mungkin membantu orang lain di sekelilingnya dia gitu dengan ilmu yang dia dapat dari perbincangan kita hari ini. Iya. Betul. Buat tahu tipe-tipe insecure yang lainnya, kita nggak akan berhenti di sini karena this is not the only insecure attachment type, masih akan ada lagi ya, tipe-tipe insecure masih ada 2 lagi. So stay tune untuk tahu kayak apa sih tipe insecure yang lainnya and how to handle them. Oh my god, samaan. Ya. See you guys in the next video. Semoga bermanfaat videonya.